Sekarang kita akan belajar penentuan delta H menggunakan hukum Hess. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai hukum Hess. Setelah kita membahas banyak di kalorimeter, sekarang kita akan membahas mengenai hukum Hess. Apa itu hukum Hess? Jadi hukum Hess itu memiliki pengertian, yakni adalah nilai dari nilai delta H reaksi. Jadi nilai delta H reaksi itu tidak bergantung pada mekanisme reaksi. Namun hanya bergantung pada keadaan akhir dan awal. Oke, jadi yang perlu kalian garis bawahi di sini, hukum Hess itu hukum Hess itu kalian tentukan mana keadaan akhir dan mana keadaan awalnya. Oke, misalkan di sini saya akan memberikan sebuah contoh. Misalkan ada suatu reaksi dari reaksi A menjadi B, itu nilai delta H-nya sama dengan delta H1. Nah, pada saat proses, saya rubah ya, jangan B, karena kalau B terlalu singkat, misalkan D nih, misalkan D. Nah, D. Oke, jadi untuk dari proses A ke D itu kan bisa melalui satu tahap seperti ini. Namun, rupanya untuk reaksi A ke D ini juga ada tahap yang lainnya. Misalkan dari A untuk ke D itu ada dari A ke B dulu, habis dari B itu menjadi C, setelah C baru bisa menjadi D. Misalkan dari A, proses A ke B itu adalah delta H2, sedangkan B ke C ini adalah delta H3, dan C ke D ini adalah delta H4. Oke. Jadi kan di sini untuk kita mengetahui mana keadaan akhir dan mana keadaan awal, itu adalah saya memiliki ciri-ciri, atau enggak kita kan bisa tahu nih dari kita kan tadi fokusnya A ke D dulu kan, A ke D, maka yang A ini adalah keadaan awal. Nah, sedangkan untuk yang D ini adalah keadaan akhir. Nah, sehingga karena keadaan awal dan keadaan akhir, maka kita bisa mendapatkan untuk nilai delta H1 itu sama seperti penjumlahan dari delta H2 ditambah dengan delta H3 ditambah dengan delta H4. Nah, seperti itu. Nah, tadi kan saya sempat ngomong bagaimana ciri-cirinya nih. Oke, saya akan memberikan ciri-ciri mana yang keadaan akhir dulu ya. Jadi untuk ciri-ciri keadaan akhir itu gampang sih. Kalau kalian tahu kemudian kalian memperhatikan dari diagram yang ada di sini, pasti kalian bisa menyimpulkan. Jadi untuk ciri-ciri yang akhir itu tidak memiliki anak panah. Oke, sekarang kalian coba fokus ke gambar D. Nah, di sini D, apakah dia memiliki anak panah? Tidak ada kan, melainkan banyak anak panah yang tertuju ke sana. Itu adalah ciri-ciri keadaan akhir. Oke, sekarang saya akan menjelaskan untuk ciri-ciri keadaan awal. Jadi untuk ciri-ciri keadaan awal, maka kebalikannya, dia memiliki arah panah yang banyak. Jadi kalian bisa menentukan mana yang arah panahnya yang paling banyak. Oke, sekarang kamu fokus ke gambar A. Nah, kamu lihat di gambar A di sini. Gambar A di sini memiliki berapa anak panah? 1, 2. Nah, sedangkan untuk B dia memiliki 1 anak panah saja. Ke
sini kan. Karena kalau yang A panah ke sini itu bukan milik B, karena itu milik A, karena A itu kan menuju ke B. Nah, sedangkan B yang mau menuju yang lainnya itu kan hanya menuju ke C kan, maka cuma satu anak panah, sedangkan C juga satu anak panah. Oke, sekarang misalkan nih saya ada proses lagi dari A ke D, itu ada proses lagi, misalkan dari A ke E dulu, setelah itu dari E ke D. Misalkan dari A ke E ini adalah delta H5, E ke D ini adalah delta H6. Jadi kalian sudah tahu bagaimana untuk menentukan delta H1. Maka untuk menentukan delta H1 itu sama dengan delta H5 ditambah dengan delta H6. Nah itu ya. Jadi gitu aja bagaimana cara menentukan keadaan awal dan keadaan akhir, sehingga saya bisa menyimpulkan. Jadi bisa menyimpulkan bahwasanya delta H1 yang ada di sini, itu bisa saya rubah menjadi seperti ini. Delta H5 ditambah dengan delta H6 itu sama dengan delta H2 ditambah dengan delta H3 ditambah dengan delta H4. Oke, itu aja tentang materi hukum Hess. Sekarang kita ke contoh soal. Di sini ada contoh soal hukum Hess di mana ada 2SO plus 3O2, delta H-nya sekian, terus di sini ada delta H2, di sini ada delta H3. Oke, di sini ada tanda X, maka kita harus mencari nilai dari delta H3 itu berapa. Oke, sebelum kalian menentukan ini, kalian harus menentukan apa? Keadaan awal dan keadaan akhir. Oke, ciri-ciri dari keadaan akhir dulu nih. Ciri-ciri keadaan akhir tadi adalah tidak memiliki arah panah, melainkan banyak anak panah yang tertuju ke sana. Maka ini adalah keadaan akhir. Oke, sekarang kita menentukan keadaan awal. Mana keadaan awalnya? Nah, keadaan awalnya adalah yang ini. Kok bisa? Karena tadi keadaan awal cirinya adalah memiliki anak panah yang sangat banyak. Di sini 2S plus 3O2 dia memiliki satu anak panah. Ini ya, anak panah yang ini, terus sama anak panah yang ini. Sedangkan 2SO2 plus O2 dia cukup punya satu anak panah saja. Sehingga ini bukan keadaan awalnya, maka ini adalah keadaan awal. Sehingga awal akhir, maka kita bisa menuliskan delta H1. Karena awal sama akhirnya yang ini, maka delta H1 sama dengan delta H2 ditambah dengan delta H3. Maka kita masukkan aja delta H1 di situ min 790 sama dengan min 593 ditambah dengan X. Oke, karena kita mencari X, otomatis ini berpindah ruas ke sini. Maka min 790 ditambah dengan 593 sama dengan X. Jadi X-nya berapa? Oke, jadi 790, 593 dikurangi ya. 10 diambil 37, ini karena pinjam jadi tinggal 8, 10 diambil 10 diambil 91, tambah 8 jadi 9, ini jadi dipinjam juga 61. Oke, 197, punya hutang 790, dibayar cuma 593. Maka masih punya hutang sebesar min 197. Jadi untuk nilai delta H-nya sama dengan sama dengan min 197 kJ. Oke, mungkin itu aja contoh soal. Sekarang kalian mengerjakan soal-soal yang ada di Google Form. Setelah melihat video ini, kalian jangan langsung melihat video berikutnya, tapi langsung kerjakan soalnya. Terima kasih.